Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Teman-teman, saya prihatin karena saya ketemu dengan orang dengan skizofrenia yang dia mungkin berwaham sih, ya. Tapi dia terjebak dengan bacaan-bacaan di internet soal teori konspirasi pabrik obat lah yang kalau di luar negeri disebut Big Pharma, konspirasi teori, ya. Nah, di dalam konspirasi teori ini intinya adalah bahwa para psikiater itu sengaja meresepkan obat terus seumur hidup buat pasien skizofrenia supaya dia tergantung sama obat terus. Akhirnya yang untung itu pabrik obat. Nah, terus pabrik obat memberikan komisi pada dokter gitu. Nah, jadi sebenarnya skizofrenia bisa pulih total gitu. Tapi karena ini ada pesanan dari pabrik obat, jadinya dibilang bahwa skizofrenia nggak bisa pulih. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Nah, buat teman-teman orang dengan skizofrenia maupun para caregiver, kita dalam menggunakan internet kita mesti cermat gitu, dan cerdas menggunakannya. Karena di internet itu banyak informasi yang berguna, tapi juga banyak informasi sampah dan bahkan informasi yang sangat menyesatkan kita sebagai masyarakat gitu, ya. Kita baca soal kayak begitu, wah menarik nih, gini-gini, wah bener nih. Nah, akhirnya kita kepincut dan akhirnya meyakini itu sebagai kebenaran. Padahal setiap negara itu situasinya berbeda-beda gitu. Nah, kalau di Amerika ada yang anti obat, nah, karena dia tadi terjebak dalam teori konspirasi Big Pharma. Wajar kalau di sono, karena apa? Di sana itu perkembangan dunia farmasi itu sangat pesat gitu, karena penemuan obat-obat itu juga dari negara-negara maju, pabrik-pabrik besar di sana dimulai duluan gitu kan, kita ngikut di belakang gitu. Nah, praktek-praktek eksperimen dan sebagainya di sana duluan gitu, ya. Nah, gerakan konsumen dan sistem kesehatan jiwa di sana tertinggal dari perkembangan pabrikan obat gitu. Dan kita mesti tahu bahwa walaupun di Amerika itu negara maju, tapi mereka nggak punya sistem seperti BPJS gitu. Di Amerika itu bantuan pengobatan itu hanya ada namanya Medicare sama Medicaid gitu. Saya lupa nih terbalik yang gimana ya, tapi Medicare itu kalau nggak salah sih buat orang miskin yang di bawah rata-rata, di bawah garis kemiskinan, dan Medicaid itu buat lansia gitu. Cuma itu doang. Yang selebihnya kelas menengah dan kaya semua itu harus bayar asuransi sendiri, out of pocket istilahnya, itu dari kantongnya sendiri gitu. Karena itu berobat psikiatri mahal di sana. Itu beda dengan di Eropa. Di Eropa sama seperti di Indonesia, dia ada sistem jaminan universal health coverage, atau dalam bahasa Indonesia jaminan kesehatan nasional, di mana biaya pengobatan itu ditanggung oleh pemerintah dari dana pajak juga, atau sebagian dari iuran seperti Indonesia gitu, untuk yang mandiri, tapi dengan manfaat yang sama dengan yang lain-lain gitu. Jadi tercover sebagian besar. Nah, beda banget. Makanya di sono itu, di Amerika muncul gerakan-gerakan yaitu tadi anti psikiatri dan sebagainya. Beda. Jadi masing-masing negara beda gitu. Kita jangan ikut-ikutan dan langsung telan mentah-mentah gitu. Di sono karena berobatnya swasta, terus kemudian kita bayar premi dari
dari asuransi swasta. Nggak mudah gitu. Kalau ODGJ kambuh itu kalau belum membahayakan diri sendiri atau orang lain, misalnya upaya bunuh diri atau mencelakakan orang lain, ya itu ditolak masuk rawat inap gitu. Padahal ketika dia pulang ke rumah mulai kambuh lagi, ngamuk lagi sama keluarganya. Akhirnya keluarga lapor ke polisi, akhirnya ODGJ-nya masuk penjara gitu. Jadi banyak sekali orang dengan gangguan jiwa yang akhirnya berakhir di penjara. Di Amerika seperti itu. Jadi jangan disamakan sama di Indonesia. Jadi di Amerika itu sistem kesehatan jiwanya buruk, tidak bisa dijadikan model. Nah, di beberapa negara Eropa jauh lebih baik gitu. Jauh lebih baik, dan mereka juga cukup kritis kok, dengan obat-obat juga diawasi dengan ketat. Kalau itu menguntungkan buat keluarga dan pasien di ini diizinkan, tapi kalau enggak ya nggak boleh gitu. Nah sementara di Indonesia kita nggak usah lah berprasangka buruk seperti itu. Nah, karena pengadaan obat sekarang itu bukan dokter yang ngurusin, dokter yang praktek itu, dokter prakteknya ngurusin, bukan. Itu manajemen rumah sakit dengan pabrik obat, dan itu diawasi oleh banyak orang. Nggak mudah. Di Indonesia tuh ada, ya pasti ada inspektoratnya dari dinas kesehatan, dari Kementerian Kesehatan juga ada pengawasan, ada KPK, ada BPK, ada DPRD, DPR yang juga mengawasi mekanisme jual beli obat itu. Nah, terus kemudian dari BPJS-nya sendiri ada mekanisme pengawasan seperti itu. Belum lagi ada media massa yang juga mengawasi. Jadi nggak bisa lah seperti di Amerika sono kong kaling kong, itu nggak bisa gitu. Sekarang makanya dokter-dokter berpihak pada pasien semua. Dokter praktek itu sekarang dia sekedar pegawai doang, pegawai rumah sakit gitu. Kalian mesti tahu bahwa praktek di rumah sakit umum itu gajinya nggak seberapa ya dokter, tapi dengan dedikasinya membantu pasien, dia mau. Di RSUD itu kadang ya bisa satu hari itu bisa 80 pasien, 100 pasien di daerah tertentu ya, yang jarang psikiaternya. Nah itu harus dilayanin. Bayangin betapa capeknya jadi psikiater, jadi dokter. Boro-boro dia nggak bisa kong kaling kong. Nah, kecuali kalian berobat swasta ke psikiater, ya itu udah resiko kalau berobat swasta. Tapi kalau berobat dengan BPJS, udah kita kagak usah rempong pakai mikirin, pakai berprasangka sama dokter bahwa dokter dapat untung dari penjualan obat. Kagak bisa sekarang, terus terang aja seperti itu. Dokter nggak tahu menau, yang penting gua resepin, pihak apotek rumah sakit harus nyediain itu. Kalau kosong ya terpaksa baru pilihan yang lain gitu. Makanya sekarang diresepin obat-obat bagus sama dokter, karena dokter sekarang nothing tulus, nggak ada kepentingan dia. Yang penting kepentingan utama membantu pasien dan keluarganya gitu teman-teman. Jangan mau sekedar ikut-ikutan dengan website-website menyesatkan di internet, lagi grup-grup yang bikin paranoid doang gitu. Udahlah, kita ini udah ditanggung, berobatnya udah gratis, rawat inap gratis, rawat jalan gratis, biaya konsultasi gratis, kemudian juga ini obatnya juga gratis, bahkan ada psikolog gratis. Apa kurang enak apa? Udahlah kita tutup mata aja lah, biarin yang ngawasin orang-orang gedean sono gitu, yang sesuai tugasnya, yang memang udah dibayar untuk mengawasi mekanisme itu. Kita fokus berobat, mengelola gejala, cepat pulih, cepat bisa bekerja lagi, sekolah lagi, bisa berprestasi lagi, bisa mandiri. Ngapain kita mikirin kayak begitu gitu loh. Kalau dulu zaman kakak saya berobat dulu nggak bisa seperti sekarang. Sekarang udah enak ada BPJS. Kalau dulu kakak saya sakit, nah
jaminan kesehatannya cuma ada Jamkesmas sama Jamkesda, khusus buat orang miskin doang. Kalau kelas menengah nih, bapak saya kan pensiunan tentara, miskin kagak, kaya belum, kena gangguan jiwa, berubah statusnya jadi sadikin gitu, sakit dikit miskin. Kalau sakit gangguan jiwa kan nggak setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun sampai akhir hayat, ya jadi miskin keluarganya. Kalau sekarang nggak kayak dulu, kakak saya semua bayar sendiri berobat swasta. Karena kalau kita ngikutin prosedur, minta surat keterangan tidak mampu, minta keringanan ke dinas kesehatan, ya keburu kita dikepruk. Kakak saya kan kena skizofrenia paranoid, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi kalau kayak gitu kan keburu kejadian. Kalau sekarang enggak, tinggal urus rujukan, berobat gratis. Kalau gawat darurat tinggal bawa ke UGD, langsung di cover. Bahkan sekarang di rumah sakit, Bu, berobatnya pakai apa? Pakai BPJS saja, Bu, biar ada keringanan. Loh, petugas kesehatan kayak gitu kurang enak apa? Terus lu masih lagi sok ikut-ikutan mikirin konspirasi teori pabrik obat. Kalian juga gini dong, kalau nggak ada pabrik obat mau jadi apa juga gitu loh. Jangan berpikir bahwa kalian doang yang punya niat baik, jangan. Itu orang di pabrik obat juga tuh ya, ada para apoteker, ahli farmasi ya, terus kemudian sales dan sebagainya. Mereka juga sama kok, mereka punya kepentingan juga, punya niat baik untuk membantu masyarakat supaya sehat. Kalau mereka ngambil keuntungan ya wajar gitu loh. Toh sekarang dia juga bisa bernegosiasi sama pemerintah, akhirnya kita gratis. Kalau masalah harganya berapa, tinggi apa enggak, ya udahlah biarin orang DPR yang mikirin gitu, negosiasi itu sama pemerintah. Kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Yang mampu bayar pajak, bayar iuran BPJS. Kalau yang gratis udahlah, kagak usah sok-sokan ikut konspirasi teori. Kita berobat cepet sembuh, gitu aja. Oke, semoga informasi dari saya ini berguna ya. Harus dihapus tuh prasangka buruk sama dokter. Dokter mau melayanin kita penuh dedikasi, kita harus kasih apresiasi. Justru kalau habis konsul kita senyum, terima kasih dok, itu supaya mereka juga tetap semangat melayani masyarakat gitu ya. Nggak usah lah, udah kita penyakitnya skizofrenia itu bikin paranoid, tambah bikin paranoid lagi, ikut meyakini konspirasi teori segala. Udahlah, kita jadi orang biasa aja, mikir yang ringan-ringan. Berobat ditekunin aja supaya cepat sembuh, cepat produktif kembali gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mau menyimak video saya ini, semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, notification. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.